Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah iPhone yang dulu di launching pada tahun 2017 dengan harga launchingnya itu 12.700.000. Sekarang di 2022 kita bisa dapetin cuma dengan harga 2 jutaan aja. Dan perkenalkan, ini adalah iPhone 8. Jadi selamat datang di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas, dan di episode kali ini kita akan membahas iPhone 8 yang dulu pada tahun 2017 diklaim kalau penjualannya lebih bagus ketimbang iPhone X. Bahkan pada kuartal itu pada tahun 2017 si iPhone 8 ini menyumbang sekitar 41% dari semua total penjualannya iPhone. Tapi itu kan dulu. Gimana sekarang di tahun 2022 ini, apakah dia masih layak untuk dipakai? Tapi sebelum kita bahas, disclaimer dulu kalau harga 2 jutaan itu adalah harga bekas. Untuk link pembeliannya seperti biasa nanti akan saya taruh di kolom deskripsi. Link pembelian dari HP yang udah kita review ini nanti juga akan saya taruh di kolom deskripsi, yang tentu pasti jual rugi. Kalau misalkan kalian nemu seller yang klaim kalau iPhone 8 atau 8-nya baru, yaitu mungkin adalah iPhone yang mungkin dulu hilang terus ketemu gitu boxnya ya. Karena intinya produksi iPhone 8 ini udah dihentikan dan digantikan sama iPhone SE 2020. Kalau misalkan iPhone 8 ini lanjut ya tetap kalah. Karena untuk iPhone SE 2020 yang variasi 64GB itu dijual dengan harga sekitar 6-7 jutaan. Sedangkan iPhone 8 2017 di launchingnya itu dijual dengan harga hampir 13 juta. Jadi ya pasti kalah saing dengan iPhone SE 2020. Karena secara bentuk dan spesifikasi iPhone 8 dan SE 2020 itu sama. Perbedaannya cuma opsi warna aja. Plus kalau untuk iPhone 8 logo Apple-nya itu agak ke atas. Sedangkan untuk iPhone SE 2020 logonya itu di tengah. Mirip seperti iPhone keluaran baru sekarang. Dan mungkin cuma beberapa orang aja yang suka dengan HP compact kayak iPhone 8, SE, terus juga versi mininya Apple. Karena saya pun termasuk orang yang kayaknya kemakan tren HP Android yang gede. Dan daily driver saya juga pakai varian Pro Max. Jadi udah terbiasa dengan HP yang gede. Tapi ya untuk iPhone 8 karena bentuknya yang kecil cuma 4,7 inch, dipegang dengan satu tangan itu enak. Ngetik pesan nggak perlu pakai dua tangan karena dari ujung ke ujung itu sangat mudah untuk dijangkau. Bahan materialnya juga sama dengan iPhone SE, dengan bagian depan itu pakai Gorilla Glass, belakangnya pakai aluminium. Dia juga udah punya sertifikasi IP67. Cuman karena ini unit bekas, ceknya itu harus bongkar dan lihat seal bagian dalamnya. Kita anggap aja kalau bekas berarti udah nggak ada sertifikasinya. Kalau dari segi fisik sih agak mencurigakan ya, karena posisinya atau kondisinya lumayan mulus. Cuman di bagian kirinya aja ini ada kayak semacam dent, tapi sisanya mulus banget. Jadi ya untuk sebuah iPhone yang umurnya udah 5 tahun mencurigakan ya. Apakah casingnya udah diganti? Ya saya nggak tahu. Baterai health-nya juga masih 92% loh, masih oke untuk sebuah HP 5 tahun lalu. Cuman ya segede-gede baterai health-nya, daya tahan baterainya nggak awet. Karena sama dengan SE 2020, baterainya ini cuma 1821 mAh. Kalau dipakai ke kegiatan ringan, sosmed aja nggak begitu kerasa. Tapi kalau udah main game, wah ini boros banget ya. Kemudian ketika saya coba main Genshin Impact 15 menit aja berkurangnya sekitar 20%. Gila, ini boros banget sih. Tapi yang unik, walaupun dia udah 5 tahun lamanya, dia masih support dengan wireless charging. Walaupun support wireless chargingnya cuma 7,5 watt, yang menurut saya nggak bakal kepake juga kalau ngecas pakai kabel. Dia itu 15 watt support fast chargingnya. Jadi ya kalau saya pribadi sih daripada ngecas 7,5 watt yang lama banget, yang mending pakai kabel aja yang udah 15 watt, lumayan kenceng. Kalau dari sisi chipset, iPhone 8 ini kalah 2 generasi dengan iPhone SE 2020. iPhone 8 pakai A11 10 nanometer, sementara iPhone SE 2020 pakai chipset A13 Bionic dengan fabrikasi 7 nanometer. Untuk harga bekasnya, iPhone SE 2020 ini saya lihat di marketplace harganya sekitar 3 jutaan, di bawah 4 juta ya, 3 juta something lah. Selisihnya lumayan di range harga segini, cuman kalau saya pribadi sih bakal langsung pilih SE 2020 kalau misalkan pilihannya iPhone 8 atau SE 2020. Karena ya dari selisih chipsetnya lumayan. Walaupun dengan chipset A11 ini aja sebenarnya kalau digunakan untuk kegiatan ringan aja masih cukup, kayak buka-buka aplikasi, scrolling di sosmed masih enak banget, cepet dan responsif. Kalau untuk Antutunya di versi 9 dia dapat skor tuh sekitar 300 ribuan. Kalau di Geekbench-nya single core-nya sekitar hampir 600, multicore-nya 800-an. Ya performa yang masih oke untuk sebuah HP 2 jutaan. Kalau digunakan untuk main game buat saya sih nggak nyaman ya. Layarnya ini 4,7 inch, kecil banget. Cuman kalau mungkin jari kalian lebih kecil dari saya, oke sih. Mungkin jari-jari cewek yang masih kecil dan ramping gitu masih enak lah kalau digunakan untuk main game. Cuman kalau jempolnya udah segede saya ini buat main PUBG aja, musuhnya itu ketutupan sama jempol.
Di PUBG sebenarnya dia masih oke, settingannya itu dapat settingan smooth ultra dan kalau di PUBG masih lumayan stabil kok, jarang lag. Tapi kalau kita udah ngomongin game yang berat kayak Genshin Impact, wah bisa sih 30 menit awal. Tapi setelah panas, dia drop banget FPS-nya dan gak nyaman buat main. Tapi mengingat harganya yang 2 jutaan dan RAM-nya iPhone 8 ini cuma 2 GB dan masih bisa, itu menurut saya ya masih sebuah pencapaian lah dari Apple. Masih dapat performa yang menurut saya melebihi harganya sekarang. Terus dari sisi layar, iPhone 8 juga masih ada True Tone display yang dia bisa menyesuaikan sendiri brightness dan warnanya biar nyaman dan juga enak dilihat oleh mata. Kalau dari sisi spesifikasi layar, dia juga masih oke sih ya, karena spesifikasi layarnya itu sama persis dengan iPhone SE 2020. Termasuk resolusinya, panel retina IPS-nya, brightness nits-nya, dan support 3D touch display juga. Kalau sekedar nonton, nggak masalah dengan layarnya yang kecil, kualitas panelnya juga masih oke banget, warnanya masih terlihat natural dan lumayan realistis. Yang saya masih salut sama iPhone 8 ini adalah kameranya. Karena walaupun dia umurnya 5 tahun, harganya sekarang 2 jutaan, kalau misalkan kita sandingkan dengan beberapa Android yang harganya 3 atau 4 juta, menurut saya masih oke banget. Walaupun memang kalau secara spek kamera belakangnya itu cuma satu aja, 12 megapiksel, nggak pakai dual kamera atau triple kamera, terus selfie kameranya 7 megapiksel, tapi karakter warna iPhone-nya ini masih terjaga gitu loh. Ya emang kalau low light kadang masih ada noise, tapi nggak berlebihan. Dan noise-nya ini menurut saya masih jujur, nggak dibuat-buat gitu. Yang menurut saya sulit disaingi sama Android adalah kemampuan merekam videonya yang bisa 4K 60 fps dan ada OIS-nya. Di harga jutaan, kualitas videonya ini menurut saya juga masih berani lah kalau misalkan kita adu dengan Android yang harganya 5-6 jutaan. Terus untuk fitur-fitur lain, untuk OS dia juga masih bisa di-upgrade. Sekarang ini juga udah saya upgrade ke iOS 15.6 dan nanti katanya juga bakal masih kebagian iOS 16 yang terbaru. NFC dia juga masih ada buat yang sering top up ini, sering lewat tol, fitur ini pasti membantu banget. Dan yang paling bikin saya kangen sih home button-nya ini ya. Dulu waktu iPhone pertama kali saya adalah iPhone 4 dan itu masih pakai home button. Home buttonnya itu masih kepencet gitu. Kalau sekarang kan kayak haptic engine nggak kepencet gitu ya. Jadi ini kayak langsung ketika saya pencet seperti ini itu langsung membawa nostalgia flashback pertama kali saya pakai iPhone gitu. Kalau kita bilang Face ID kurang karena di zaman kita pakai masker sekarang ribet, enggak sih ya. Karena versi iOS terbaru Face ID-nya udah bisa pakai masker. Tapi feel home button-nya ini loh kayak membawa imajinasi di mana kita dulu antri-antri beli iPhone gitu ya. Kalau sekarang sih saya males ya untuk antri iPhone, apalagi iPhone 14 ini juga inovasinya menurut saya kurang, cuman notch-nya aja yang katanya lebih kecil. Sisanya desainnya sama, nggak ada inovasi yang kayak Samsung lipat fold atau gimana. Yang kamera selfie-nya ada di layar gitu, nggak ada sih ya. Jadi menurut saya sih iPhone sekarang memang kurang inovasi. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas dari iPhone 8 keluaran 2017 yang pakai A11 Bionic ini. Pertanyaannya, apakah dia worth it untuk digunakan di tahun 2022? Ya masih atau bisa aja dengan catatan khusus. Kalau digunakan sebagai HP primary, kebutuhannya tapi cuma sosmed aja, nggak buat main game, ya bisa sih ya. Karena baterainya ini boros banget. Dan buat orang-orang yang suka HP compact tapi cari harga yang terjangkau, iPhone 8 ini masih bisa lah. Karena HP compact sekarang, setahu saya yang baru itu Asus Zenfone 8. Harganya sekitar hampir 9 juta. Nah, untuk yang mau cari harga 2 jutaan untuk baru HP compact itu setahu saya nggak ada ya. Setahu saya. Cuman kalau misalkan salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar. Dan yang saya salut dari iPhone 8 ini sih kameranya ya. Kameranya ini apalagi videonya kalau misalkan kita compare dengan Android sekarang yang lebih mudah dari iPhone 8 ini sih menurut saya masih bisa lah 4K 60 fps stabil lagi ya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niklas Budi and see you on the next video. Bye-bye!